Oke. Balik lagi bersama kita dua orang tidak terkenal tapi ingin selalu berjuang untuk hidup benar. dan tentunya kita akan bawakan sebuah berita-berita kebenaran yang dikemas Secara menarik mendalam dan luar biasa. Dan luar biasa. Dan kalau kurang mendalam, Maafkan kami. karena kami masih belajar. Nah, setelah 2 episode nih, Ndra, kita ngebahas tentang pelayanan. Di episode pertama, pelayanan tapi masih berdosa. Yoi. Yang kedua, kita ngebahas tentang baptisan. Nah, kali ini kita akan ngebahas yang tentunya sangat menarik bagi gua. Ya. Yang tentunya di sini kalau kalian perhatiin di sini bisa terasa banget perbedaannya. Apakah itu? Apa coba? Gak lain dan gak bukan apa itu, Ndra? Apa ya? Apa ya? Bisa ngeliat gak? Muka kita berbeda nggak? Muka kita tentunya berbeda dong. Apa dong? Apa? Yaitu pakaiannya nih. Gue pakai pakaian yang biasa-biasa. Lu kok pakai kemeja sih, Ndra? Ya, begitu teman-teman. Sebenarnya kita janjian. Iya. Cuman kan Anda ini menipu saya. Mohon maaf, Ndra. Masalahnya saya naik motor tadi. Jadi kan nggak mungkin saya bawa baju kemeja kayak dia. Waduh. Yang tentunya ini sangat berkaitan banget sama tema kita hari ini gitu kan. Ya. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang pakaian. Yes. Yang tentunya seperti biasa balik lagi dengan konten kita yang akan berbicara tentang kebenaran. Ya. Kita akan berbicara tentang pakaian mana yang boleh dan enggak ketika beribadah atau Ketika melayani. Ya. Tentunya itu. Dan mungkinnya kita mau buka dengan doa atau nanti aja ditutup dengan doa? Kita akan tutup dengan doa. Oke, nanti kita akan tutup dengan doa. Jadi, iya teman-teman, kita akan ngebahas tentang pakaian mana aja yang boleh dipakai. Karena setiap gereja, setiap komunitas, mereka punya SOP yang berbeda-beda. tidak secara langsung ya. Iya, Ya. tapi mungkin udah secara turun-temurun yang Iya. udah dilakukan gitu. Makanya kenapa kita pakai pakaian yang berbeda juga karena itu. Yes. Ini kelihatan lah, bisa kelihatan sinode mana dan old school kah atau yang new school. Yang urban apa yang konservatif? Oh iya. Jadi gimana tuh, men? Maksudnya Ya. karena ya kita nggak bisa dipungkiri gitu Yes. kan, mungkin karena perkembangan zaman. Ya. Dan setiap gereja pasti punya range usia yang berbeda-beda gitu kan. Jangkauannya pun juga beda-beda. Ya. Mungkin ada beberapa gereja atau komunitas yang dimana jangkauannya anak muda. Yes. Ada yang jangkauannya orang tua, ada yang jangkauannya semua umur Ya. gitu kan. Dan menurut lu gimana nih, men, dengan gaya pakaian kalau bisa dibilang bukan zaman sekarang ya, tapi gaya pakaian ketika orang beribadah atau seseorang pelayanan gitu. Jadi tergantung gereja, men. Tergantung di mana sebenarnya kita berada. Iya. Nah, jadi gua dulu tuh orang yang cukup masuk dalam satu kampus yang mana kampusnya ini mewajibkan. Kan gue kuliah pendeta lah ya. Iya. Kampus ini mewajibkan kita untuk menggunakan pakaian yang rapi. Jadi ada SOP dari kampus itu mewajibkan kita pakai dasi, pakai batik kayak gini nih hanya hari Jumat doang nih. Nah, iya. Gue tuh salah satu orang yang sebenarnya tidak setuju dengan kebijakan itu. Iya. Dulunya. Oke. Nah, karena apa? Kenapa? Ya, gue termasuk orang yang berpakaian berantakan, berpakaian apa ya? Lebih suka menggunakan pakaian yang bukan berantakan sih, tapi casual casual ya. daripada formal. Iya. Karena beda nggak ya? Ya, beda generasi kan. Iya. Nah, tapi akhirnya kesini gue baru menyadari bahwa ternyata
gaya berpakaian gue nih bisa jadi berkat atau enggaknya juga, punya pengaruh besar juga. Iya, pastinya tuh. Contoh sederhana ketika gue pelayanan di gereja-gereja yang mayoritas usia, pola pikir, semua tuh orang-orang tua, Iya. orang-orang yang senior. Gue pakai kaos, pakai jeans sobek-sobek, gue nggak akan diterima dari looking doang. Oh iya. Walaupun Karena khotbah gue mungkin bisa memberkati. tapi dari itu gue Padahal. nggak diterima. Oke. Begitu juga gue ketika masuk ke dalam komunitas yang isinya anak-anak muda, Iya. yang pakaiannya sembarangan, gue pakai jas gue diketawain. Kayak lu kayak mau khotbah sama siapa aja. Gue gitu. cerita lucu men. Ada salah satu gereja di Jakarta nih isinya anak muda semua. Iya. Hari itu gue karena kehabisan baju, jadi gue pakai baju batik. Nah, Baju ini bukan? nggak, satu lagi Oh, lebih satu lagi. lebih formal, Oh. tangan panjang. Anjay. Gue dipanggil Pak RT. Sama Sama. sana. Bukan jemaat bro, pelayan. Oh, pelayan. Pak RT siap, ya mari Pak, siap. Kayak gitu. Ya, walaupun itu hanya bercandaan, tapi kayaknya kalau itu first impression, Iya. impression apa impression? Impression. Ketika gue mungkin dipanggil sebagai pengkhotbah di komunitas seperti itu, mungkin kayaknya kurang Iya. masuk. Nggak sesuai dengan segmennya kali ya. Ya. Lu Iya, makan coklat untuk makan siang, ya bisa aja sih. Cuman kan kebutuhan makan siang lu kan Bener ini, banget. gitu. Iya, karena ya menurut gue mau nggak mau secara nggak langsung ya kita harus ngikutin segmen. Iya. Maksudnya ketika kita pelayanan, ketika kita Yes. beribadah, kita harus menyesuaikan menurut gue ya. Ya. Menyesuaikan dengan ya simpelnya dengan siapa kita bertemu, kita akan mempersiapkan gitu kan. Yes. Begitupun dengan pelayanan juga. Ya. Walaupun ya terlepas ada orang yang bilang bahwa wah ketika pelayanan kan seharusnya rapi karena Ya. kita pengen ketemu dengan Tuhan, Ya. kita pengen beribadah. Masa pakaiannya cuman pakai kaos, pakai celana robek-robek dan lain-lain hal gitu kan. Tapi nggak bisa dipungkiri juga bahwa ketika kita pelayanan kita akan menyesuaikan baju kita. Contohnya misalnya yang tadi lu bilang kan, ketika kita pelayanan yang dimana anak-anak yang kita layani adalah anak-anak youth, gitu kan, anak-anak yang masih remaja, mau nggak mau pakaian kita harus ngikutin pakaiannya mereka. Karena menurut gue itu adalah salah satu bagaimana supaya kita bisa menjangkau mereka. Menurut gue nggak mungkin kan yang tadi lu bilang ketika kita anak youth gitu kan, terus kita pakai jas, kita pakai batik gitu kan, mereka pun juga ngerasa kayak wah lu jauh banget sama gua gitu kan. Ya kepentingan ya jadi bisa diterima di mana-mana men. Iya. Nah, jadi kayak bunglon, tapi maksudnya enggak ketika kita masuk kumpulan pencemooh kita seperti orang pencemooh enggak. Iya. Ini kan kita lagi bicara soal kostum. Bener-bener. Memang kalau gua sih ngelihatnya nggak ada standar khusus. Alkitab tuh nggak kasih SOP bagaimana kita Pakaian. kalau orang-orang beranggapan bahwa pakaian jas adalah pakaian resmi berkhotbah, Ya. berarti Yesus nggak sah juga dong. Iya. Dia nggak pakai Kalau jas. kita mau buy Bible, Ya kalau kita mau ke Bible, memang nggak ada patokan khusus. Ya. Cuman berguna nggak? Balik lagi. bener. Iya. Satu, berguna nggak? Dua, kalau gue sih ngelihatnya gini, jadi berkat nggak, diterima nggak, Bener. gitu. Ketika kan banyak tuh dari kita ya, anak-anak muda tuh ego, punya ego kita. Gue mau idealisnya masih tinggi juga. Gue nggak mau, gue harus pakai pakaian yang gaya-gaya gue, kayak gitu kan. Ketika lu pelayanan nggak bisa, lu nggak jadi berkat Iya sih. dalam pelayanan. Ini konteks pelayanan nih, jemaat. Oke. Banyak jemaat yang datang ke gereja pakai pakaian tuh suka-suka mereka. Menurut lu gimana? Menurut gua nggak menyalahkan mereka pakai yang suka-suka ya. Ya. Tapi lebih ke etika mungkin ya. Ya. Kalau dari gua, gimana misalnya lah simpelnya
ya lu nggak mungkin dong pengen ibadah tapi lu pakai celana pendek gitu kan, pakai sandal jepit, pakai kaos gitu. Ya kita ya sebenarnya sih nggak peduli lah kan, karena banyak nih, gue mau kaitin lagi nih men, banyak orang yang kadang kita sebagai jemaat ketika kita beribadah dan khususnya mungkin bisa dibilang tempat ibadah atau gereja itu lumayan gereja ternama, kadang kan pasti kata-kata orang di sana ya mungkin pakaiannya branded, gitu kan. Jadi merasa bahwa ya nggak apa-apa lu gue pakai celana pendek, gue pakai kaos doang, gue pakai sandal jepit setidaknya, tapi dari atas sampai bawah pakaian gue branded, ya kan. Tapi menurut gue di situ ya nggak bisa juga, salah juga. Makanya balik lagi ke etikanya, gimana caranya lu berpakaian. Ya lu boleh, kalau menurut gue kita nggak apa-apa berpakaian suka-suka kita, tapi yang penting tahu etika. Ya minimal kalau lu pakai kaos ya kaosnya yang bagus kek gitu kan, bukan lu tiba-tiba ngambil kaos aja udah nggak tahu tiba-tiba ada bolong atau gimana gitu kan. Terus atau enggak ya dia lu ketat gitu. Iya, kos ketat gini kan. Terus pengen nunjukin otot dan berbagai hal gitu kan. Ya jadi balik lagi ke etikanya gitu kan. Kalau menurut gue lebih ke situ. Karena gue pun juga ketika jadi jemaat, ketika gue datang ke ibadah, ya gue bakal memposisikan diri gue dulu nih. Balik lagi kan, gue mau gereja kemana nih? Ya simpelnya gue saat ini gue kedua gereja nih ndak. Pagi gue ke GPIB, yang sore gue ke tempat dimana gue pelayanan gitu kan. Nah ketika gue berpakaian, ketika gue berjemaat di GPIB, gue nggak mungkin gue pakai kaos nih. Pasti gue pakai minimal gue pakai kemeja, entah itu lengan pendek, lengan panjang. Batik enggak juga sih. Gue jangan banget pakai batik. Soalnya terlalu old school banget kamu. Minimal gue kemeja. Mungkin edisi khusus mungkin pernah gue pakai batik. Iya kan. Jadi Natal, misalnya gitu. Natal atau enggak nuansa Nusantara. Kadang kan kalau GPB mereka masih gitu tematik gitu. Nah, di situ gue tahu nih, gue memposisikan diri gue. Gue tahu GPIB kata-kata semua umur, maksudnya kata-kata orang tua gitu kan. Dan nggak mungkin juga nyokap bokap gue pakai kemeja, mereka rapi terus gue suka-suka gue gitu kan. Pakai kaos, celana robek-robek. Walaupun gue celana kadang misalnya pakai robek dikit doang nggak apa-apa. Tapi setidaknya pakaian gue perhatiin nih. Beda ketika gue yang gue pelayanan sore hari gitu kan. Gue mau ibadah pakai sweater, misalnya jaket gue yang bagus aja juga oke gitu. Masih boleh gitu kan. Karena tempat gue pelayanan rata-rata mereka anak muda gitu kan. Jadi masih masuk. Itu kode gue sih. Kode lu menarik nih men. Gue mau ngelanjutin dulu soal etika. Betul. Jadi emang nggak ada SOP khusus di dalam bergereja. Iya. Bahkan di gereja pun juga kayaknya nggak ada menerapkan SOP luas kecuali untuk pelayan ya. Iya. Di beberapa gereja kita bahas jemaat kan. Di beberapa gereja menggunakan SOP untuk mengatur para pelayannya berpakaian. Nah, yang menarik soal etika bahwa walaupun nggak ada aturan, kalau etika kita ada, kalau kita punya etika, kita nggak akan seenak jidat kita kan. Iyalah. Kalau kita punya etika, kita nggak akan sembarangan dalam melakukan apapun. Bener. Dalam kehidupan sehari-hari pun nggak sembarangan. Nah, kita diuntungkan untuk hidup di Indonesia yang pegang norma-norma yang gede, yang bagus banget. Nah, kita diperhadapkan juga nih ke dalam etika Kristen. Bagaimana seorang Kristen kita beretika itu seperti apa? Seharusnya ada sadar lah ya teman-teman kayak gitu. Kita nggak bisa idealis dengan gaya berpakaian kita di posisi-posisi tertentu. Kayak gitu. Kalau di sehari-hari lu mau pakai pakaian complang-campling. Iya, nggak apa-apa. Ya mungkin di jemaat nggak terlalu berasa nih bagi teman-teman yang pelaku jemaat, tapi bagi pelayan ini satu hal yang sangat perlu. Berapa kali kan kita pelayanan sama gembala kita kan kita salah kostum mulu kita lah, tiba-tiba orang tua ada rasa waduh gak enak kita salah kostum. Jadi memang ada salah satu pendeta yang ngomong, gue kalau di mobil gue siapin
kostum. Kalau gue lihat jemaat yang akan gue layani pakaiannya rapi, orang-orang yang udah senior gue akan ganti. Gue akan pakai pakaian rapi. Itu menarik. Iya. Itu karena kita nggak bisa idealis, dan karena idealis kita, kerajaan Tuhan nggak jadi. Yes, Nah, Injil Tuhan nggak jadi diterima gara-gara kita. Kita jadi batu sandungan. Iya. Ujung-ujungnya kita yang dosa, men. Dan kita juga jadi malu sendiri ya nggak sih? Ya. Jadinya Ya. mempermalukan diri kita. Karena ya itu kalau makanya gue aja kadang misalnya dikasih untuk pelayanan misalnya khotbah di mana, gue selalu mempertanyakan nih, Indra, ada ini siapa nih segmennya? Ya. Terus ada nggak sih kostum gitu kan? Karena kan mungkin sesama kita yang masih muda kadang kan ya udah Kak nggak apa-apa pakai kaos juga atau pakai kayak ini juga nggak apa-apa. Tapi kan ada gembalanya mereka, mentornya mereka yang mungkin ngeliat kita gitu kan ketika kita dikasih kepercayaan kan untuk kita sharing di tempat mereka. Tapi ketika gembala atau mentor mereka ngeliat, wah ini kok pakaiannya kayak gini, wah nggak beres nih, blacklist kan, makanya jadi akhirnya nama kita jadi jelek. Ya. Walaupun itu tidak mengurangi untuk orang lain terberkati gitu kan. Iya. Makanya itu sebenarnya. Ya emang gitu ya, kita harus dimanapun kita berada seharusnya kita bisa menyesuaikan. Iya. Itu Paulus sendiri ngomong dalam Alkitab, ketika aku bergaul dengan orang Yunani, aku seperti orang Yunani. Ketika aku bergaul dengan orang berada di lingkungan orang Ibrani, gue akan seperti orang Ibrani. Jadilah berkat di mana kita berada. Betul. Kayak gitu. Iya. Nah, balik lagi nih soal memakai pakaian, soal motif. Ya, soal model pakaian lah dan lain sebagainya. Nah, gue menemukan nih banyak sorry to say, gue maaf banget sama teman-teman perempuan. Banyak banget yang pakai pakaian yang minim, bisa dikatakan minim. Gue sih sebenarnya nggak terlalu terganggu. Iya. Tapi mungkin ada saat kita terganggu. Nah, 1-2 teman gue, orang, dia bilang gue nggak mau ke gereja. Gue tanya alasannya kenapa. Gue fokus di gereja, tuh cewek-cewek pakai pakaian lumayan itu lah ya, yang tidak etis lah ya. Iya, alasannya lucu sebenarnya. Gue kan jadinya nggak fokus. Tapi dia ngomong satu hal yang menurut gue miris. Oke. Akhirnya pemuda-pemuda gereja itu tujuannya dia bilang teman-teman dia jadi ngeliat cewek-cewek yang pakai pakaian fancy. Ya nggak bisa. Itu ya jadinya salah motif juga ketika lu beribadah. Iya sih. Jadi akhirnya gara-gara si cewek ini banyak cowok-cowok salah motif beribadah. Nah ini gimana nih? Aduh, menyelesaikan permasalahan seperti ini gimana sih? Aduh, menyelesaikan masalah, kita kan tentunya nggak bisa menyelesaikan masalah itu sebenarnya kan. Ya mungkin kita bisa mengingatkan buat teman-teman yang menonton ini, dan mungkin kita bukannya menjudge wanita atau gimana ya, tapi kita mohon maaf banget nih, maksudnya ya kita ini lelaki gitu kan. Ya bahkan apa ya, kalau bisa dibilang ya sebaiknya gitu kan. Ya balik lagi tadi gue bilang, dipergunakanlah etika gitu kan. Maksudnya ya mau pakaian mungkin menurut kalian itu bagus, tapi ya mungkin bagi kita atau sebagai lelaki kan kadang suka mengganggu gitu ya, kadang kan motif ya. Jadi ya kita nggak bisa menyalahkan karena balik lagi pribadi. Ya simpelnya lah, nggak mungkin dong ya. Gue mengilustrasinya, kita aja kalau kita diundang nih, anggaplah kita diundang ke istana presiden gitu kan, nggak mungkin dong kita pakaiannya celana pendek atau enggak baju kaos doang ketat atau celana sobek-sobek pengen ketemu presiden, nggak mungkin dong. Pasti kita akan mempersiapkan pakaian yang rapi, yang bersih, karena kita tahu kita pengen ketemu Pak Presiden nih. Itu kan mungkin Pak Presiden lagi nonton ingin mengundang kita, boleh. Kami akan podcast di Istana Presiden. Nah, dan begitu pun juga ketika kita ke gereja, kita selaku jemaat atau pelayan gitu, sama juga ketika kita ingin beribadah,
kita ingin menyerahkan anggap kita ingin bertemu dengan Tuhan. Ya. Berarti pakaian yang harus kita pakai ya pakaian yang terbaik gitu kan. Ya pakaian yang terbaik, nggak mungkin yang pakaian yang kucel atau gimana. Karena nyokap gue selalu menekankan gitu. Maksudnya setiap misalnya ke ke gereja atau pelayanan dan semacamnya, nyokap gue tuh suka mempertanyakan. Maksudnya ketika gue pengen cabut, misalnya ditanya, dia mau kemana? Mau pelayanan. Terus dia ngeliat pakaian gue, masa pakaiannya kayak gini sih, dia mau pelayanan gitu kan. Ya ini kadang jadi perdebatan kan antara kita dengan orang tua kita dengan stylenya mereka yang mungkin masih style lama, sedangkan kita ini kan. Akhirnya di situ gue sadar juga, oh iya, gue kan mau pelayanan ya, maksudnya maksud gue pakai pakaian ini gitu kan. Makanya itu ya sebaiknya ya kalau kasus yang tadi menurut gue ya di satu sisi kalau menurut gue juga ya kan tadi temen lu bilang bahwa ya gue jadinya salah fokus ketika gue beribadah, akhirnya gue mencari cewek. Ya itu gue nggak bisa menyalahkan 100%. Ya gue menyalahkannya 50-50. Gue menyalahkan cewek karena pakaiannya mungkin yang minim, akhirnya mengganggu pikiran kita sebagai lelaki. Dia juga salah. Di satu sisi gue juga menyalahkan tuh cowok karena ya lu kalau lu emang tujuan lu beribadah, emang pengen ketemu dengan Tuhan, ngapain lu fokus dengan cewek gitu. Kalau gue sih gitu men. Makanya gue bilang kayak ya kita nggak bisa karena seorang pelayan pun juga misalnya lah anggaplah kita tahulah banyak pelayan-pelayan Tuhan yang saat ini sudah melayani di usia muda, bahkan jadi pester atau jadi pendeta di usia muda. Pester ya? Pester. Bukan pestor. Iya. Pester. Nah, mereka usia muda, maksudnya jangkauannya mereka anak muda, yang mau nggak mau mereka akan menyesuaikan style mereka dengan anak-anak muda. Karena kalau nggak lu ya gimana lu bisa menjangkau anak muda kalau lu sendiri ya, karena seorang anak muda menurut gua dia akan melihat sosok siapa nih misalnya. Kalau lu pengen ngejangkau gua tapi lu masih old school banget ya, agak susah ya. Maksud gua nggak hanya pakaiannya, tapi kalau pemikiran old school tapi lu pengen jangkau anak muda, menurut gua akan sulit. Ya. Gitu. Iya, setuju. Emang di atas semua aturan ada etika. Ya. Gitu. Kuncinya itu. Kalau menurut gua. Jadi memang buat teman gua yang terganggu, semoga kamu nonton. Dan mungkin kamu tidak sepenuhnya benar. Iya. Kamu ada salahnya. Mungkin banyak juga yang nonton kita mungkin lagi, oh iya, gue juga, gue kadang suka keganggu nih, ya kita mau coba infoin bahwa ya balik lagi ke etika, sikap hati. Di season kemarin ya, di episode kemarin, gue bilang tentang ini baptisan. Ya. Gimana sih cara baptisan yang benar? Kalau menurut gue kan fokusnya Tuhan. Ya. Nah, mungkin kalau kita bawa-bawa ke pakaian bukan satu hal yang tepat, karena memang di atas semua itu etika. Iya. Gitu. Bener. Lu mau bilang Tuhan lebih penting pakaian gua nggak apa-apa, lu pakai bikini ke gereja. Ya mungkin dong. Iya, lu pakai baju tidur ke gereja, mengganggu orang lain, men. Iya. Gitu. Dari satu hal aja. Dari satu hal, lu bikin orang lain berdosa. Mikirin lu di saat beribadah loh. Di saat ibadah mungkin lu fokus, tapi orang lain berguna nggak? Iya. Nah, itu bukan berarti kita melarang para cewek-cewek untuk berpakaian minim, itu hak kalian. Bener. Untuk membeli dan lain sebagainya ya. Iya, kita sama sekali tidak menyalahkan ya, tapi lebih etika difikirkan. Ya walaupun mungkin kalian bisa bilang ini lagi tren atau enggak yang pakai udolnya kelihatan. Itu apa sih namanya tuh? Hah? Setengah udol apa? Gue nggak tahu itu apa namanya ya. Crop top. Crop top ya? Iya kayaknya. Iya, yang cuma setengah gitu kan. Ya mungkin di satu sisi badan kalian bagus gitu kan. Dalam artian nggak ada lemak dan sebagainya, itu bagus. Tapi ya coba dipikirkan kembali apakah itu baik atau enggak. Ini bukan buat cewek doang ya? Iya, buat cowok juga. Kita tidak menyuruh. Cowok pun juga gitu. Tolonglah. Kalau misalnya kalian pengen ke gereja, ya mau muka kalian seganteng apapun ya
minimal mandi atau enggak ya simpelnya gitu, pakai parfum lah atau apapun lah. Ya nggak ganggu orang lain deh. Iya. Nah itu. Nah kita udah kelar nih masalah ini. Nih. Satu masalah lagi. Apa? Ada satu akun Instagram. Iya. Namanya Pastor in Style. Oh, Pastor in Style. Iya, yang ngebahas tentang orang-orang yang memakai barang-barang branded. Dia tuh iya mau bahas sih, cuman dia cuma nunjukin pendeta ini pakai pakaian ini, harganya segini. Nah, gua mau tanya sama lu. Boleh nggak seorang pendeta pakai pakaian harga fantastis? Menurut gua kita berbicara clear ya teman-teman, netral dan kalian nggak bisa mengambil ini 100%, tapi kita hanya berbagi aja. Mungkin nggak hanya kita doang, mungkin teman-teman juga ada pembincangan soal itu gitu kan. Mungkin ada pertanyaan, tapi kalau gue bisa menjawab salah atau enggak, menurut gue nggak ada salah. Kalau orang itu memakai pakaian yang agak branded, sebenarnya nggak salah gitu kan. Tapi kan banyak nih yang gue dengar juga kasusnya, kata-kata yang pakai itu adalah mungkin gembala atau yang kalau bisa dibilang itu apa namanya, pemimpin jemaat gitu kan. Agak berat ya. Nah tapi kalau dari gue pribadi itu nggak salah men, kalau mereka toh juga selama itu pakai hasil kerja kerasnya mereka, maksudnya pakai duitnya mereka sendiri, bukan duit gereja nih. Iya. Ya fine aja menurut gue gitu kan. Selama itu mereka belinya pakai ya duit mereka sendiri. Beda kalau mereka pakai pakaian branded tapi pakai duit gereja. Nah, itu yang jadi masalah tuh. Itu yang jadi permasalahan kalau menurut gua. Tapi kalau lu selama, karena kan kita nggak tahu kalau kita sebagai jemaat kan mungkin kita nggak kenal dia sepenuhnya gitu kan. Mungkin kita nggak tahu kalau mereka nggak cuman jadi seorang pelayan atau pemimpin gereja, tapi mereka punya usaha sendiri. Nggak kayaknya mereka bisa membiayai kehidupan mereka dengan bisnisnya mereka atau apapun. Hingga akhirnya mereka ya beli pakaian mereka pakai duit mereka sendiri. Jadi menurut gue nggak masalah gitu kan. Toh juga asal jangan sampai jadi saing-saingan nih antar pemimpin gereja gitu kan. Wah ini pakai ini nih, wah ini pakai ini nih. Gue nggak mau kalah sama dia nih, itu yang salah kan. Tapi kalau pakai branded ya nggak salah. Toh juga kalau emang mereka nggak pakai branded, terus ngapain ada brand-brand gede gitu kan. Tapi ini mahal nih men, harganya nggak masuk di akal nih. Baju kaos bisa 10 juta. Ya buktinya ya artis-artis saja bisa gitu kan. Apalagi pendeta. Gimana sih? Enggak, maksud gue sebenarnya sih ya balik lagi lu melihatnya dari nominal atau apa gitu kan. Gitu kan. Mungkin kalau misalnya lu merasa terganggu ya mungkin pemikiran lu kali harus itu kali ya. Tapi kalau gue ngelihatnya ya enggak apa-apa. Sah-sah aja sih. Oh dari lu gimana nih? Kalau dari gue sih, kalau selama bukan uang jemaat ya oke, lu mau beli pakaian 200 juta kayak. Tapi balik lagi, di atas semua itu dari awal gue bilang ada etika. Ya gitu. Bener banget. Nah dan gue anak gembala di Papua. Kondisi keuangan jemaat itu gue menyadari gitu. Di gereja gue di Papua, kondisi keuangan jemaat nggak semuanya tuh rata. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Gimana sih kita beretika di situ? Kayak gitu. Ketika lu pelayanan, balik lagi, ketika kita pelayanan di anak muda, kita beretika dalam berpakaian, gaya hidup. Ini pakaian nih erat banget nih sama gaya hidup. Gimana sih? Device yang kita pakai, handphone dan lain sebagainya. Tapi kalau gue sih soal handphone, kamera, sebagai seorang pendeta, kalau dia pakai yang
kualitas bagus dan itu harga mahal sih gue nggak mempermasalahkan. Karena dia butuh untuk mobilitasnya dia dalam pelayanan. Tapi gaya hidup ya, bener. Balik lagi, kalau gaya hidup sih menurut gue etika. Iya, ketika jemaat lu semua kaya raya ya nggak apa-apa aja. Iya, tapi ya jangan pakai uang gereja juga. Iya. Pokoknya selama itu, itu aja. Sama lu tidak memakai uang gereja untuk menunjukkan lifestyle lu, maksudnya untuk membiayai lifestyle lu. Ya, it's okay. Tapi ketika lu menggunakan uang gereja untuk lifestyle lu, itu sangat disayangkan. Sebagai hamba Tuhan tuh nggak tahu ini aturan dari mana, sederhana. Ada namanya sederhana. Sederhana seperti apa? Kalau ukur sederhana itu seperti apa? Sulit sih menurut gue. Kan agak sulit. Kalau bagi gue sih kesederhanaan adalah sesuatu yang cukup. Oke. Ya. Doa Bapa kami, sorry kalau gue ngambil teks Alkitab. Ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Gue butuh kamera yang bagus, men. Gitu. Tapi gue nggak butuh batik yang 200 juta, gue nggak butuh. 10 juta pun gue nggak butuh. Iya kan? Mungkin batik tulisan Chelsea ya gue bulat-bulat. Ya gue lebih yang agak lebih inilah, karena ada kebutuhan formal, kita dihargai. Tapi lu pernah lihat batik tulisan Chelsea nggak? Jangan Chelsea, MU juga ada. Ada kan? Pokoknya batik-batik yang versi bola lah ada. Tahu ya nggak mungkin gue pakai itu untuk pelayanan kan. Gue dilecehin sama jemaat-jemaat, dicengin. Ya tapi sewajarnya. Baju batik sewajarnya harga berapa sih? Bener. Nggak fantastis banget. Gue bukan anggota DPR yang butuh batik 10 juta lebih. Iya. Tapi di taraf gue mungkin segini, men. Di taraf nanti gue nggak tahu. Gue nggak bisa. Makanya susah. Tapi yang jelas balik lagi, etika di atas segalanya. Ya. Kita punya norma sebagai seorang Indonesia, kita punya etika sebagai seorang Kristen. Bener banget. Penempatan. Iya. Penempatan diri kita. Ya. Bener banget. Karena ya itulah, kalau misalnya mau bandingin tentang lifestyle ya pasti nggak akan ada habisnya ya. Khususnya dalam pelayanan. Balik lagi kan tadi. Ya. Selama fokusnya bukan diri lo gitu kan. Yes. Dan fokusnya itu yang bukan yang negatif, fine-fine aja gitu kan. Beda ketika gue pengen nunjukin tren gue nih. Gue pakai pakaian yang mahal nih. Jadi hedon itu yang salah tuh. Iya, itu hedon yang salah. Karena menurut gue, kita sebagai manusia, menurut gue kadang kita harus memberi apresiasi atau gift kepada diri kita. Ya. Dengan misalnya lu suka dengan brand, misalnya anggaplah Off-White misalnya gitu kan. Ya nggak salah lu pengen beli Off-White gitu kan. Maksudnya dengan standar bahwa lu pengen ngasih ST, gue kasih ini. Walaupun paradigma Off-White harganya lumayan mahal nih. Tapi ya kita yang tahu nih kenapa kita beli ini, kenapa kita pakai ini. Kita yang tahu reasonnya kenapa. Jadi ya kita nggak bisa menjudge orang lain. Wah, jangan-jangan ini nih. Jangan-jangan ini nih. Yes. Itu. Setuju. Yang penting pergunakanlah apa yang berguna, apa yang baik, dan kebijakan etika Kristen di atas segala-galanya. Betul. Karena itu nggak ada di mana-mana ya menurut gue. Ya. Atau gitu ada penelpon nggak yang kita bisa telepon? Coba ya. Semoga diangkat. Diangkat nggak nih? Kita ngomongin. Gue mau nelfon dosen gue. Pelayanan, pakaian. Karena bakal lihat banget gitu. Ya. Masalah. Kita akan jadi, apalagi seorang pelayan nih, akan jadi sorotan banget. Nggak, menurut gue ya nggak harus lu sebagai
pendeta atau gembala, lu sebagai musisi mungkin pelayanan di gereja gitu kan. Iya. Lu bakal dilihat banget lu WL terus lu pakaiannya compang-camping atau apa, itu akan bakal kelihatan banget kan. Jadi ya kalau dari gua fokusnya ke etika deh. Balik lagi ke etika. Karena kita tinggal di Indonesia dengan budaya yang kalau bisa dibilang budaya yang sangat baik banget ya, maksudnya bener-bener norma diperhatiin. Terus beda lah dengan Barat yang dimana ya dengan budaya, makanya jangan sampai kita memaksakan untuk kita mengikuti budaya Barat nih, tapi kita tinggal di Indonesia. Terus akhirnya lu menyalahkan, wah nggak bisa nih, ya lu harus ikutin zaman. Orang Indonesia ini nggak open minded nih. Iya nih, tapi ya balik lagi, kita tinggal di mana, gitu kan? Sama juga ketika lu berpakaian, lu beribadah di mana gitu kan? Ya lu harus mengikuti, gitu. Dibandingkan kita jadi bahan omongan yang kita nggak tahu gitu kan? Gitu. Kalau dari gua sih nggak ngomongin soal pakaian ya, kita jadi mungkin segini dulu aja kali ya. Segini men. Karena memang mau nelfon nggak diangkat juga. Ini 2 episode kita tidak dianggap. Iya. Jadi udah 2 episode kita menelpon tidak diangkat juga. Mungkin kita next kita akan mencari siapa yang tepat. Jadi gitu sih teman-teman, masalah pakaian. Balik lagi pakaian tuh bahas lifestyle dan lain-lain. Jadi balik lagi, pergunakanlah ya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nih lu pengen lifestyle lu bagus atau pengen berpakaian bagus, tapi dari segi biaya atau dari segi penghasilan lu nggak cukup, lu memaksakan, itu juga nggak baik banget nih. Ya kita tahu takarannya lah. Kalau selama lu bisa dan mampu untuk membeli itu, ya nggak salah. Ya nggak salah. Enak lah, sedap lah dipandang. Gitu teman-teman. Dindra, kita tutup dalam doa. Karena satu kata kali. Teman-teman udah tahu lah kesimpulannya. Kalau lu mau satu kata lagi bebas sih. Kita udah etika di atas. Karena kita ngebahas tentang etika pasti teman-teman pakainya etika. Ya, begitulah ya. Untuk episode 3 kali ini ngebahas tentang pakaian. Teman-teman bisa mendalaminya lagi di berbagai macam sumber yang telah tersedia. Itu Google. Tapi di Google pun juga kayaknya nggak ada. Ada men. Ngebahas tentang pakaian? Pastilah. Yang nggak guna aja ada kok. Oh iya. Tapi kan itu yang ngisi maksudnya bukan pakar juga kan? Iya. Cari buku lah. Cari buku. Benar. Banyak buku-buku etika Kristen tuh bagus-bagus. Yes. Benar. Kita bersatu dalam doa dan doakan dipimpin oleh Yonatan. Oke teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Bapak untuk penyertaanmu selama pembahasan kami dari tadi hingga saat ini Bapak. Kiranya apapun yang kami sampaikan pada episode kali ini dapat memberkati teman-teman kami yang menonton. Kiranya biar kami diberikan pemikiran yang lebih lagi Bapak tentang mungkin gaya berpakaian, gaya lifestyle dan apapun itu Bapak. Kami ingin menyerahkan setiap kehidupan kami biar hanya fokus kepadamu Bapak. Dan kami bukan fokus dengan materi, kami bukan fokus dengan segala hal yang bisa membuat kami jauh daripadamu, tapi kami hanya ingin fokus untuk semakin dekat denganmu. Terima kasih Bapak. Haleluya, amin. Amin. Thank you teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya.